Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah terlintas dalam hati kita bagaimana keadaan kedua orang tua kita sekarang di alam kubur mereka? Apakah mereka beristirahat dalam cahaya dan ketenangan rahmat Allah, atau justru menanggung kesempitan dan kesunyian di alam barzakh? Tahukah Anda, ada amalan-amalan sederhana yang bisa menjadi penolong terbaik bagi kedua orang tua kita di alam sana. Amalan yang mampu mengangkat derajat mereka, melapangkan kubur mereka, bahkan menjadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Dan yang luar biasa, amalan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh kita yang merasa penuh dosa sekalipun. Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat, hadis ini menjadi dasar bahwa doa anak soleh tetap sampai dan bermanfaat untuk orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa sahabat, tuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita semua punya kenangan dengan orang tua. Ada yang masih bisa memeluk mereka, dan ada pula yang hanya bisa menatap nisan, meneteskan air mata sambil berbisik lirih dalam doa. Namun, pernahkah kita merenung bagaimana keadaan mereka sekarang di alam barzakh? Nabi SAW sendiri sering berdoa memohon perlindungan dari azab kubur. Beliau bersabda dalam hadis yang sahih, Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, Nabi yang maksum pun takut terhadap azab kubur, maka bagaimana dengan kita? Dan bagaimana dengan kedua orang tua kita yang mungkin meninggal dengan dosa-dosa kecil yang belum sempat terhapus? Para ulama menjelaskan bahwa keadaan mayit di alam kubur bisa berubah. Doa dari anak-anaknya, sedekah atas namanya, bahkan amal kebaikan yang diniatkan untuknya, semuanya bisa menjadi sebab Allah ringankan atau angkat azab kubur. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan, doa anak untuk orang tuanya
termasuk amal terbaik yang terus mengalir, dan dengan doa itu Allah mengangkat derajat mereka di surga. Dan dari sinilah kita akan membahas amalan-amalan apa saja yang paling bermanfaat bagi orang tua di alam kubur, serta bagaimana cara mengamalkannya dengan benar, agar pahala itu benar-benar sampai dan menjadi penyejuk bagi mereka di alam sana. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat tidak ketinggalan kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada satu kisah hikmah tentang seorang pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya. Setelah ibunya meninggal dunia, ia sering bersedih dan berdoa untuk ibunya setiap malam. Dalam mimpinya, ia melihat ibunya tersenyum dalam taman hijau nan indah. Sang ibu berkata, anakku, jangan berhenti mendoakanku, karena doa-doamu menerangi kuburku dan membuatku damai. Kisah ini memang bukan hadis yang sahih, namun menjadi pengingat bahwa doa anak adalah hadiah terindah bagi orang tua yang telah tiada. Sekarang mari kita lihat amalan-amalan apa saja yang berdasarkan dalil yang sahih yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita di alam kubur. Yang pertama, berdoa untuk orang tua. Doa adalah bentuk bakti yang tertinggi. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, ya Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Setiap kali selesai sholat, sertakan doa ini dengan sepenuh hati, karena doa tulus anak bisa menjadi cahaya bagi orang tua di kubur mereka. Yang kedua, bersedekah atas nama orang tua. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku meninggal mendadak dan belum sempat berwasiat. Jika aku bersedekah untuknya, apakah pahalanya sampai? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, sampai kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka bersedekahlah walau sedikit, bisa dengan memberi makanan, air minum, atau membantu fakir miskin sambil berdoa, ya Allah, jadikan pahala sedekah ini untuk ayah dan ibuku. Setiap senyum yang muncul karena sedekah itu akan menambah cahaya di kubur mereka. Yang ketiga, membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya.
Memang para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Sebagian seperti Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, dan sebagian Malikiyah berpendapat bahwa pahala bacaan Al-Quran sampai kepada mayit. Sedangkan sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat tidak sampai kecuali doa dan sedekah. Namun mayoritas ulama sepakat bahwa tidak ada larangan membaca Al-Quran dan berdoa setelahnya agar pahalanya disampaikan kepada orang tua. Jadi bacalah Al-Quran, bacalah surah Yasin, surah Al-Mulk atau surah Al-Fatihah, lalu berdoalah, "Ya Allah, jadikan pahala bacaan ini untuk ayah dan ibuku." Yang keempat, melaksanakan amalan sunnah dan menyertakan orang tua dalam niat. Ketika kita sholat sunnah, berpuasa sunnah atau berzikir, niatkan agar sebagian pahala sampai kepada orang tua kita. Sebagian ulama menjelaskan amalan seperti ini boleh dilakukan sebagai bentuk tawassul cinta dan bakti. Maka walaupun orang tua telah tiada, mereka tetap mendapatkan tambahan amal dari anak-anaknya yang soleh. Yang kelima, memperbanyak istighfar untuk orang tua. Bacalah istighfar, Astaghfirullah li walidayya, yang artinya, aku memohon ampun kepada Allah untuk diriku dan kedua orang tuaku. Doa seperti ini juga dilakukan oleh para nabi, sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam berdoa dalam Quran surat Nuh ayat 28. Maka setiap istighfar kita meskipun singkat bisa menjadi penghapus dosa bagi diri kita dan bagi kedua orang tua kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semua amalan ini, doa, sedekah, bacaan Al-Quran, amalan sunnah dan istighfar, adalah tanda cinta sejati kepada orang tua. Cinta yang tidak berhenti meski maut telah memisahkan. Hidup ini singkat, cepat atau lambat kita pun akan menempuh jalan yang sama, meninggalkan dunia, masuk ke liang lahat, dan menanti hari kebangkitan. Maka sebelum saat itu tiba, jangan biarkan orang tua kita sendirian dikubur tanpa doa. Kirimkanlah doa setiap hari, bacakan Al-Quran untuk mereka, dan bersedekahlah atas nama mereka. Mari kita tutup kajian ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma waj'al kuburahuma raudatan min riyadil jannah wa la taj'alha hufratan min hufarin nar wasyurna ma'ahuma fil firdausil a'la ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, rahmatilah mereka, sehatkanlah dan maafkanlah mereka, jadikanlah kubur mereka dari taman-taman surga. Jangan engkau jadikan sebagai lubang dari lubang-lubang neraka. Kumpulkanlah kami bersama mereka di surga Firdausmu yang paling tinggi, bersama para nabi, orang-orang syidik, para syuhada, dan orang-orang soleh. Mereka itulah sebaik-baik teman. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita menjadi anak yang soleh dan solehah, yang terus mengalirkan pahala untuk kedua orang tuanya, dan semoga kelak
anak-anak kita pun mendoakan kita setelah kita tiada. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.